Eh, Lu duluan atau gua duluan? Lu duluan ya? gue. Oke, oke. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Ferusyata dan ini teman saya, Tur Michael Daud. Saya Muhammad Reza Ferusyata dengan NIM 20211211002 dan teman saya Tur Michael Daud mempunyai NIM dengan NIM 20211211002. Kami akan menjelaskan chapter 14 non-current liabilities. Preview chapter 14, non-current liabilities sebagai tiga, ada bonds payable, long terms not payable, dan special issues. Issuing bonds, types and rating of bonds valuation, effective interest method. So long-term not payable, not issued at face value, not issued at face value, special situations, more mortgage not payable, extinguishments, fair value, option, of balance sheet financing, presentation, and analysis. Learning objective. After studying this chapter, you should be to menjelaskan prosedur formula terkait dengan menerbitkan utang jangka panjang. Yang kedua, identify various types of bonds issues. Yang ketiga, ada describe the accounting valuation for bonds, date of issuance. Yang keempat, ada apply the methods of bond discount and premium amortization. Yang ketiga yang kelima ada explain the accounting law for long-term notes payable. Yang keenam ada describe the accounting for the extinguishment of non-current liabilities. Yang ketujuh ada describe the account for the fair value option. Yang ke-8 ada explain the reporting of balance sheet financing arrangements. Yang ke-9 ada indicate how to present and analyze non-current liabilities. Utang obligasi, liabilities tidak lancar, utang jangka panjang, terdiri dari arus keluar sumber daya yang diperkirakan timbul dari kewajiban saat ini, yang tidak dibayarkan dalam 1 tahun atau siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama mencakup utang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Contohnya utang obligasi, hutang jangka panjang, terhutang, hutang hipotek, kewajiban pensiun, kewajiban sewa, hutang jangka panjang memiliki berbagai persyaratan atau batasan. Penerbitan obligasi, kontrak obligasi dikenal sebagai indentur obligasi, merupakan janji untuk membayar pertama ada jumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan ditambah. Yang kedua ada bunga periodik pada tingkat yang ditentukan pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Yang ketiga ada sertifikat kertas, biasanya nilai nominal itu sebesar 1.000 euros. Pembayaran bunga biasanya dilakukan semi-anuali. Tujuan untuk meminjam uang jika kebutuhan dana terlalu besar kalau menjamin dari satu pihak saja. Jenis dan peningkatan obligasi umum ditemukan dalam praktek secured and unsecured debenture bonds atau debenture bonds. Term serial and callable bonds, convertible commodity backed deep discount bonds, registered and bearer coupons bond, income and revenue bonds. Jenis dan peningkatan obligasi. Secured and unsecured bonds, dijamin dengan harta perusahaan, tidak menyebutkan jaminan secara eksplisit, diterbitkan terutama untuk perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan kuat. Term dan serial bonds. Terms pelunasan pada saat jatuh tempo menunjukkan pada tanggal tunggal. Serial pelunasan dengan cara cicilan.
Jenis dan peningkatan obligasi, registered and bearer bonds. Registered atas nama diterbitkan dengan dicantumkan nama pemiliknya. Barrier atau atas unjuk diterbitkan tanpa nama pemilik. Pembayaran dilakukan dengan kepada orang yang menunjukkan obligasi tersebut. Convertible dan callable bonds. Convertible itu adalah obligasi dapat dikonversi menjadi modal saham. Sedangkan callable adalah dilunasi dengan uang dan dapat dilunasi sebelum jatuh tempo. Types and rating of bonds. Daftar obligasi korporasi, Isur, Vodafone Group, Telekom Italia, kupon besar ada maturity, price, yield, dan rating. Group itu 5.000 kuponnya, maturity 2018, bulan 6, tanggal 4, price-nya itu 106,66, yield-nya itu 4,05, ratingnya AA. Telekom Italia, SPA 525, kuponnya, maturity-nya 202, bulan 10, tanggal 2, price-nya 100, yield-nya 5,25, ratingnya BB+. Company name. Price as a percent of par, price-nya. Terus yang yield-nya interest rate based on price. Kuponnya itu interest rate paid as a percentage of par value. Ratingnya credit worthiness. Penilaian utang obligasi, penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Perusahaan penerbit harus 1. Atur untuk penjamin emisi, 2. Dapatkan persetujuan dari penerbitan obligasi, menjalani audit dan menerbitkan prospektus, 3. Apakah sertifikat obligasi dicetak. Penilaian utang obligasi, harga jual obligasi ditetapkan oleh 1. Tergantung pada tingkat bunga pasar, yang kedua ada perhitungan nilai jual, hitung PV nilai jatuh tempo plus hitung PV bunga at what rate. Yang ketiga ada gunakan tingkat bunga pasar. 3. Pembayaran bunga tengah tahunan. Komunitas investasi nilai obligasi pada nilai sekarang dari perkiraan arus kas masa depan, yang terdiri dari 1. Bunga dan 2. Pokok. Penilaian hutang obligasi. Nilai jual obligasi ditentukan sebesar P-view of future cash flow yang terdiri atas bunga dan nilai obligasi. Tingkat bunga yang dipakai untuk menghitung PV adalah tingkat bunga pasar atau efektif. Tingkat bunga yang tercantum dalam kontrak dan muncul dalam sertifikat obligasi disebut tarif bunga nominal atau stated coupon atau nominal rate. Tarif tersebut merupakan percentage dari nilai nominal atau face value, par value, principal amount, maturity value. Penilaian hutang obligasi bila nilai bunga pasar berbeda dengan tingkat bunga yang ditetapkan, maka nilai tunai atau nilai jual obligasi akan beda dengan nilai nominal obligasi selisihnya. Disebut diskon bila nilai tunai obligasi di bawah nilai nominal, otherwise premi need more explanation. Jika obligasi dijual dengan diskon, bunga yang menjadi hak pemegang obligasi akan dibanding bunga yang telah ditetapkan. Jika obligasi dijual dengan premi, bunga yang menjadi hak pemegang obligasi akan dibanding dengan bunga yang telah ditetapkan. Penilaian utang obligasi, suku bunga, dinyatakan kupon atau tingkat nominal sama dengan nilai yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi. 1. Penerbit obligasi menentukan kurs ini. 2. Dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi atau par. Yang ketiga, tingkat pasar atau hasil efektif. Tingkat yang memberikan pengembalian yang sepadan dengan risiko penerbit. Tingkat bunga sebenarnya didapat oleh pemegang obligasi. Penilaian utang obligasi. Bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode? Bunga nominal kali face value of the bond. Bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai biaya bunga oleh penerbit obligasi?
Bunga pasar kali carrying value of the bond. Penilaian hutang obligasi jika bunga nominal 8%. Bunga pasar 6%, 8%, 10%, bonds kemudian menjadi bond sold premium yang 6%, 8% par value, yang 10% itu diskon. Bonds issue at par. Perusahaan Santos menerbitkan $100.000 dalam bentuk obligasi tanggal 1 Januari 2015. Jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari pada saat penerbitan tingkat pasar untuk obligasi tersebut adalah 9%. Interest sama dengan $100.000 dikali 9%. Dikali 12 per 12 sama dengan 9.000. Ya, contohnya kalian bisa lihat di sini. Ya, contoh bonds issued at par-nya dengan value of principal, present value selling price of bonds-nya sebesar 100.000. Bonds issued at par, entry jurnal pada penerbitan Januari 1, 2015, cash-nya itu 100.000, bonds payable 100.000. Entry jurnal untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar di Desember 31, interest expense pada entry payable sebesar 9.000. Entry jurnal yang untuk mencatat pembayaran pertama pada Januari 1, 2016 itu interest payable pada cash. Ya, contohnya lagi, contoh soal. Dengan asumsi sekarang bahwa Santos menerbitkan obligasi senilai 100.000 akan jatuh tempo pada dalam 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun pada saat diterbitkan tingkat pasar untuk obligasi tersebut adalah 11%. Ya, contohnya kalian bisa lihat sendiri. Bonds issued at a discount. Present value of principal kan 100.000 kali 0,59345 sama dengan 59.345. 9.000 kali 3.695,90 itu sama dengan 33.263. Present value selling price of the bonds itu 92.508,10. Bonds issued at a discount. Entry jurnal pada tanggal penerbitan Januari 1, 2015. Cash 92.608. Bonds payable 92.608. Entry jurnal untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar di Desember 31, 2015 itu interest expense sebesar 10.187. Terus ada interest payable sebesar 9.000. Dan bonds payable di kredit itu 1.187.000. Entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada Januari 1, 2016 itu interest payable pada cash sebesar 9.000. Obligasi diterbitkan dengan diskon ketika obligasi dijual kurang dari nilai nominal. Satu, investor menuntut tingkat bunga lebih tinggi dari tingkat yang dinyatakan. Dua, biasanya terjadi karena investor dapat memperoleh tingkat yang lebih tinggi daripada investasi alternatif dengan resiko yang sama. Tiga, tidak dapat mengubah kurs yang dinyatakan sehingga investor menolak untuk membayar nominal obligasi. Empat, investor menerima bunga pada tingkat yang dinyatakan berdasarkan nilai nominal, tetapi mereka benar-benar mendapatkan tingkat bunga yang efektif karena mereka membayar kurang dari nilai nominal obligasi. Metode bunga efektif. Obligasi yang diterbitkan dengan harga diskon, jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih dari jumlah emisi. Obligasi yang diterbitkan dengan premi, perusahaan membayar kurang pada saat jatuh tempo relatif terhadap harga penerbitan.
Penyesuaian biaya dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Prosedur yang diperlukan untuk amortisasi adalah metode bunga efektif atau juga disebut amortisasi nilai sekarang. Effective interest metode bunga efektif menghasilkan beban bunga periodik yang setara dengan presentasi konstan dari nilai tercatat obligasi. Bonds interest expense, carrying value effective of bonds at kali interest rate, ya salah. Carrying value of bond at beginning of period dikali effective interest rate. Bond interest paid itu face amount of bonds dikali state interest rate sama dengan amortization amount. Itu bond interest expense dikurangi dengan bond interest paid maka menjadi hasilnya amortization amount. Obligasi diterbitkan dengan diskon contoh soal, Evermaster Corporation menerbitkan 8.000 euros obligasi berjangka 8% pada tanggal 1 Januari 2015. Jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 dengan bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor membutuhkan suku bunga efektif 10%. Itu hasil obligasi. Achieve value of bonds payable itu 100.000. Present value of 100.000 euros due in 5 years at 10% interest payable. Semi-annually payable 6 kurangi 2 FP PFP PFIF 1,5%. Kemudian 100.000 dikali 6 0,61 menjadi 61.000 901.000. Present value of 4.000 interest payable semi-annually for 5 years at 10% annually payable 6 kurang 4 RPF dikurang OA 10,5% itu 4.000 dikali 7,72173 itu menjadi nominalnya 30.887. Proceeds from sale of bonds itu dikurangi ya, mengurangi 92.278.000. Jadi diskon bonus payable yang didapat adalah 7.722 dari 100.000 dikurangi 92.278.000. Schedule of bonds discount amortization effective interest method semi-annual interest payment 5 tahun 8% bonds sold to yield 10%. Date. Date. Ada cash paid, interest expense, discount amortized, dan carrying amount of bonds. Kalian bisa lihat sini. Jumlah-jumlah dan nominal-nominal. Schedule of bonds discount amortization effective interest method semi-annual interest payment. 5 tahun 8% bonds sold to yield 10%. Date itu 1/15, date-nya itu memiliki carrying amount of bonds 92.278 dan 7 bulan 7/1/15 itu cash paid memiliki 4.000, interest expense 4.614, discount amortization amortized itu 614, carrying amount of bonds itu 92.892. Satu date 1116 itu cash paid 4.000, interest expense 4645, discount amortized itu 645, carrying amount of bonds itu 93537. Entry jurnal pada tanggal penerbitan Januari 1, 2015.
cash pada bonds payable sebesar 92278. Jadi entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama dan amortisasi diskon pada Juli 1, 2015 itu interest expense di debit sebesar 46114. Kemudian bonds payable dan cash itu di kredit, bonds payable sebesar 614, cashnya sebesar 4000. Kemudian ada interest expense 4645 pada interest payable dan bonds payable 4000. Interest payable itu 4000 dan bonds payable 645. Contohnya, Evermaster Corporation menerbitkan 8.000 obligasi berjangka 8% pada tanggal 1 Januari 2015. Jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan pembayaran bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Investor memerlukan suku bunga efektif sebesar 6%. Hitung hasil obligasi. Kalian bisa lihat soalnya. Ya, the date, cash paid yang seperti tadi. Terus kalian bisa lihat schedule of bond premium amortization-nya semi annual ya. Terus payments entry jurnal pada tanggal penerbitan Januari 1, 2015 itu cash pada bond payable besar 108.30. 108.230. Entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada amortisasi premi pada Juli 1, 2015 itu interest expense dan bonus payable pada cash. Interest expense sebesar 3.256, 3.256.000. Bonus payable itu 744 dan cash itu 4.000. Apa yang terjadi jika Evermaster menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2015? Dalam hal ini, perusahaan memprioritaskan premi dengan jumlah bulan yang sesuai untuk sampai pada beban bunga yang tepat sebagai berikut. Interest aktual 4.000 dikali dengan 2 bagi 6, 2 per 6. Jumlahnya itu 1.333.000,33. Premium amortized itu $744 dikali dengan 2 per 6, 2 bagi 6. Hasilnya mengurangi itu 248, maka interest expense-nya dari Januari hingga Februari menjadi 1.085. Evermaster mencatat aktual ini sebagai berikut. Interest expense 1.005. Bonds payable 248. Interest payable-nya itu 1.333,33. Obligasi yang diterbitkan antara tanggal bunga investor obligasi akan membayar penjual bunga yang timbul dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Pada tanggal pembayaran bunga setengah tahun, lalu berikutnya investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Effective interest method. Obligasi yang diterbitkan di part illustration. Asumsikan Evermaster menerbitkan obligasi 5 tahun bertanggal 1 Januari 2015 pada 1 Mei 2015 dengan nominal 100.000. Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Uh, 100.000 dikali 0,08 kali 4 per 12 sama dengan 2,667. Cash pada bonds payable sebesar 100.000, cash pada interest expense sebesar 2.667.
Bonds issued at par pada 1 Juli 2015, 2 bulan setelah tanggal pembelian, Evermaster membayar bunga investor 6 bulan dengan membuat entry berikut. 100.000 kali 0,08 jadi interest expense. Di account-nya menjadi interest expense. Kalian bisa lihat, interest expense pada cash, 4.000 tinggal ditaruh di account. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Asumsikan bahwa obligasi Evermaster 8% diterbitkan pada 1 Mei 2015 untuk menghasilkan 6%. Dengan demikian obligasi diterbitkan dengan harga premium 108.000 108.39.000. Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Cash pada bond payable sebesar 108.39.000 dan cash interest expense pada interest expense 2.667. Bonds issued at discount or premium. Evermaster kemudian menentukan biaya bunga sejak tanggal penjualan 1 Mei 2015, bukan dari tanggal obligasi 1 Januari 2015. The expense carrying value of bonds 108.39.000. Efektif interest rate-nya itu 6% dikali 2 per 12 menjadi 1%. Interest expense for 2 months menjadi 1.080. Amortization premium obligasi ini juga hanya untuk 2 bulan. Cash interest paid on Juli 1, 2015 itu 100.000 dikali 8% dikali 6 per 12 menjadi 4.000 less cash interest received on Mei 2, 2015 itu 2.667. Net cash paid itu 1.333. Bonus interest expense at the effective rate for 2 months itu mengurangi 1.080 premium sehingga menjadi premium amortization-nya itu dijumlahkan menjadi mungkin nominal 253. Bonds issued at discount or premium. Karenanya Evermaster membuat entry berikut pada 1 Juli 2015 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premium. Interest expense 4.000. Interest expense pada cash sebesar 4.000. Bonds payable pada interest expense sebesar 253. Utang jangka panjang. Akuntansi mirip dengan obligasi. Catatan dinilai pada nilai sekarang dari bunga dan arus kas pokok masa depan. Perusahaan mengamortisasi sebagai diskon atau premium sepanjang umur lease. Contohnya, Coldwell INC mengeluarkan uang kas kertas 100.000 4 tahun 10% dari nilai nominal kepada Fincales Bank pada tanggal 1 Januari 2015 dan menerima uang tunai 100.000. Catatan tersebut membutuhkan pembayaran bunga tahun setiap 31 Desember. Mempersiapkan entry jurnal Coldwell untuk mencatat A. Penerbitan catatan dan B. Pembayaran bunga 31 Desember. Yang A itu cash pada note payable sebesar 100.000 dan yang interest expense pada cash itu sebesar 10.000. 10.000 dapat dari 100.000 kali 10% sama dengan 10.000. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, berikutnya ada notes not issued at face value, nol tanpa bunga. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara jumlah nominal dan nilai sekarang. Uang yang diterima sebagai diskon dan mengamortisasi jumlah tersebut menjadi beban bunga selama umur wesel. Yang berikutnya, Zero Interest Bearing Notes, ilustrasi. Turtle Cove Company menerbitkan 3 tahun, $10.000 not tanpa bunga kepada perusahaan Jeremiah. Tingkat implisit yang menyamakan total uang tunai yang harus dibayar $10.000 pada saat itu tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan $7.721,80. Hasil tunai pada tanggal penerbitan adalah 9%. Di situ ada ilustrasinya. Oke, lanjutnya. Ilustrasi berikut, Turtle Cove Company menerbitkan 3 tahun, $10.000 not tanpa bunga kepada perusahaan Jeremiah. Tingkat implisit yang menyamakan total kas yang harus dibayar, $10.000 pada saat itu tempo, dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan, $7.721,80. Hasil tunai pada tanggal penerbitan adalah 9%. Turtle Cove mencatat penerbitan uang kertas sebagai berikut. Cash pada notes payable sebesar $7.721,80. Zero interest bearing notes. Schedule of note discount amortization, effective interest method 0% note discounted at 9%. Tanggal diterbitkan, carrying amount of notes sebesar $7.721,80. Akhir tahun pertama, cash paid-nya 0, interest expense-nya 694,96, didapat dari 7.721,80 dikali 9%. Kemudian diskon amortisasi sebesar 694,96 dapat dari 694,96 dikurangi dengan cash paid, yaitu 0, sehingga hasilnya 694,96. Dan carrying amount of note untuk akhir tahun pertama itu 8.416,76 didapat dari 7.721,8 ditambah dengan 694,96. Untuk akhir tahun kedua, caranya sama. Cash paid-nya 0, interest expense-nya 757,51 didapat dari 8.416,76 dikalikan dengan 9%. Terus interest expense-nya dikurangi dengan cash paid untuk mendapatkan diskon amortisasi, sehingga hasilnya sama 757,51, sehingga carrying amount akhir tahun pertama ditambahkan dengan diskon amortisasi akhir tahun kedua, sehingga mendapat carrying amount akhir tahun kedua, yaitu 9.174,27. Untuk akhir tahun ketiga juga sama seperti yang di atas. Cash paid 0, interest expense 9.174,27 dikali 9%. Kemudian untuk mendapat diskon amortisasi, interest expense dikurangi cash paid. Kemudian untuk mendapat carrying amount of note akhir tahun ketiga, kita perlu menambahkan akhir carrying. Ayo. Oke, lanjut. Yang tadi untuk mendapat carrying amount akhir tahun ketiga, kita menambahkan carrying amount akhir tahun kedua ditambahkan dengan diskon amortisasi, sehingga mendapat 10.000. Dan pada akhirnya kita akan mentotalkan semuanya, sehingga mendapat 2.278,2.
Untuk mencatatnya, kita mencatat interest expense pada notes payable untuk tahun pertama, yaitu sebesar 694,96, didapat dari 7.721,8 dikalikan dengan 9%. Berikut ada ilustrasi Meriko mengeluarkan uang tunai 10.000 euro bunga 3 tahun dengan bunga 10% kepada Morgan Corporation. Suku bunga pasar untuk uang kertas dengan resiko yang sama adalah 12%. Dalam hal ini, karena tingkat bunga efektif 12%, lebih besar dari tingkat yang dinyatakan 10%, nilai sekarang Wesel kurang dari nilai nominal. Artinya uang itu ditukar dengan diskon. Berikut ada pencatatannya. Face value of the note 10.000 euro, present value of the principal 10.000 euro, present value F 3,12%, sama dengan 10.000 dikalikan 0,71178, sama dengan 7.118. Percent value of the interest itu 1.000 dikalikan dengan 2,40183, yaitu 2.402. Kita jumlahkan mendapat 9.520, dan kita mendapat diskon sebesar 480. Selanjutnya untuk mencatatnya yaitu cash pada notes payable sebesar 9.520 didapat dari 10.000 dikurangi dengan 480. Berikutnya catatan khusus situasi hutang. Catatan yang diterbitkan untuk properti, barang, atau layanan. Ketika menukar instrumen utang untuk properti, barang, atau layanan dalam transaksi yang ditawar, suku bunga yang dinyatakan dianggap adil, kecuali tidak ada suku bunga yang dinyatakan, atau suku bunga yang disebutkan tidak masuk akal, atau jumlah nominal yang dinyatakan berbeda secara material dari harga tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar saat ini dari instrumen utang. Special notes payable situations. Pilihan suku bunga. Jika perusahaan tidak mendapat menentukan nilai wajar dari properti, barang, layanan, atau hak-hak lainnya, dan jika Wesel tidak memiliki pasar yang siap pakai, nilai Wesel tersebut harus ditentukan oleh perusahaan untuk memperkirakan tingkat bunga yang berlaku, atau imputasi. Pilihan tingkat dipengaruhi oleh tarif yang berlaku untuk instrumen serupa, faktor-faktor seperti pembatasan perjanjian, jaminan, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga utama yang ada. Berikut ada ilustrasi contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2015, Wunderlich Company mengeluarkan surat promise kepada Brown Interiors Company untuk layanan arsitektur. Surat itu memiliki nilai nominal 550.000 euro, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020, dan dikenakan tingkat bunga 2%. Dibayarkan pada akhir setiap tahun, Wunderlich tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar dari layanan arsitektur. Juga catatan tersebut tidak mudah dipasarkan. Atas dasar peringkat kredit Wunderlich, tidak adanya agunan suku bunga utama pada tanggal itu dan bunga yang berlaku atas hutang Wunderlich lainnya, perusahaan menerapkan tingkat bunga 8% sebagaimana mestinya dalam keadaan ini.
Di sini ada ilustrasi 14-18 time diagram for interest bearing notes. Terus di bawahnya ada catatannya. Face value of the note itu sebesar 550.000 euro. Present value of 550,000 euro in 5 years at 8% interest payable. Jadi 550.000 dikalikan dengan 0,68058 sehingga mendapat hasil 374.319. Untuk present value of $11,000 interest payable annually for 5 years at 8%. Itu kita mendapat 11.000 dikalikan dengan 3,99271 sehingga mendapat hasil akhir 43.920. Kita totalkan sehingga mendapat present value of the note itu sebesar 418.239. Kita kurangi dengan face value sehingga mendapat discount on notes payable sebesar 131.761. Lanjutannya, untuk mencatat itu kita akan mencatat penerbitan catatan pembayaran untuk layanan arsitektur sebagai berikut. Buildings pada notes payable sebesar 418.239. Berikut ada effective interest method, 2% note, discount at 8%. Imputed. Sama seperti yang tadi, bedanya di sini terdapat cash paid, itu sebesar 2%. Untuk pertama-tamanya, pada akhir tahun pertama, carrying amount of note-nya sebesar 418.239. Terus untuk akhir tahun kedua, cash paid 2% didapat dari 550.000 dikalikan dengan 2%. Kemudian interest expense didapat dari 418.000 dikalikan dengan 8%, sehingga mendapat 33.459. Untuk diskon amortisasi, kita mengurangkan interest expense dengan cash paid sehingga mendapat hasil akhir 22.459. Setelah itu kita tambahkan dengan carrying amount akhir tahun pertama. Untuk akhir tahun ketiga juga sama. Sama cash 2% dikali 550.000, 8% dikali 440.000, diskon amortisasi cash paid kurang interest expense kurang cash paid sampai ke bawah, sampai seterusnya. Berikutnya untuk mencatat payment apa? Untuk mencatat pembayaran akhir tahun pertama itu, kita mencatat interest expense pada notes payable dan cash. Interest expense sebesar 33.459, notes payable sebesar 22.459 dan cash sebesar 11.000. Utang catatan hipotek. Surat promes diamankan dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Bentuk umumnya sel bayar jangka panjang, hutang penuh pada saat jatuh tempo atau dengan cicilan, tingkat bunga tetap hipotek, hipotek tingkat variabel. Pelunasan liabilitas siap lancar, pemadaman uang tunai sebelum jatuh tempo. Jumlah tercatat bersih lebih dari harga perolehan kembali sama dengan keuntungan, harga pembelian kembali lebih dari nilai tercatat bersih sama dengan kerugian. Pada saat perolehan kembali, premi atau diskon yang belum diamortisasi harus diamortisasi hingga tinggal perolehan kembali.
Pemadaman uang tunai sebelum jatuh tempo. Ilustrasi obligasi Evermaster diterbitkan dengan diskon pada 1 Januari 2015. Obligasi ini akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi memiliki nilai nominal 100.000 euro, tingkat kupon 8%, dibayarkan setiap semester dan dijual untuk menghasilkan 10%. Sehingga di sini ada effective interest method, 8% bonds sold to yield 10%. Pada awal tahun pertama, carrying amount of bonds-nya sudah 192.278. Extinguishment with cash before maturity. 2 tahun setelah tanggal penerbitan pada 1 Januari 2017, Evermaster menyebut seluruh masalah pada 101 membatalkannya. Reacquisition price 100.000 dikalikan 1,01 sama dengan 101.000. Carrying amount of bonds redeemed 94.925, loss on extinguishment 6.075. Untuk mencatatnya, Evermaster mencatat sebagai berikut: bonds payable dan loss on extinguishment of bonds pada cash sebesar 94.925 untuk bonds payable, 6.075 untuk loss on extinguishment of bonds, dan 101.000 untuk cash. Perusahaan liabilitas tidak lancar pemadaman oleh penukar aset atau efek. Kreditor harus memperhitungkan aset non-tunai atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur mengakui keuntungan yang sama dengan selisih lebih dari nilai tercatat hutang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer atau laba. Exchanging assets. Bank Hamburg meminjamkan 20 juta euro kepada perusahaan hipotek bond. Bond pada gilirannya menginvestasikan uang ini dibangun ke apartemen tempat tinggal, namun karena tingkat hunian yang rendah, ia tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Bank Hamburg setuju untuk menerima dari real estate bond mortgage dengan nilai wajar 16 juta dolar. Dalam penyelesaian penuh dari kewajiban pinjaman 20 juta euro, real estate memiliki nilai tercatat 21 juta euro pada buku-buku bond mortgage. Bond debitor mencatat transaksi ini sebagai berikut: not payable dan loss on disposal of the real estate pada real estate dan gain on extinguishment of debt sebesar 20 juta, 20 juta, 5 juta, 21 juta, dan 4 juta. Exchanging securities. Sekarang asumsikan bahwa Bank Hamburg setuju untuk menerima dari bond mortgage 320.000 saham biasa 10 euro par yang memiliki nilai wajar 16 juta euro. Dalam penyelesaian penuh dari kewajiban pinjaman 20 juta euro, bond mortgage debitor mencatat transaksi ini sebagai berikut: loss payable pada share capital ordinary, share premium ordinary, dan gain on extinguishment of debt sebesar 20 juta, 3 juta 200, 12 juta 800, dan 4 juta. Pemadaman dengan modifikasi ketentuan. Kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi tersebut berikut: pengurangan tingkat bunga yang dinyatakan, perpanjangan tanggal jatuh tempo dari jumlah nominal hutang, pengurangan jumlah nominal hutang, pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Modifikasi ketentuan. Ilustrasi: pada tanggal 31 Desember, Morgan National Bank menandatangani perjanjian modifikasi hutang dengan Resource Development Company.
bank merestrukturisasi piutang pinjaman 10.500.000 yen dengan yang diterbitkan pada nilai nominal. Bunga dibayarkan hingga saat ini dengan mengurangi kewajiban pokok dari 10.500.000 yen menjadi 9 juta yen. Memperpanjang tanggal jatuh tempo dari 31 Desember 2015 hingga 31 Desember 2019. Dan mengurangi tingkat bunga dari tingkat efektif historis dari 12% menjadi 8%. Mengingat kesulitan keuangan resort development, tingkat pinjaman berbasis pasar adalah 15%. Modification of terms. IFRS mengharuskan modifikasi untuk dicatat sebagai pemadaman dari nota lama dan penerbitan nota baru diukur pada nilai wajar. Present value of restructured cash flow. Present value itu sebesar 5.145.750. Present value interest payable-nya 2.055.586. Kita jumlahkan mendapat fair value sebesar 7.201.336. Modification of terms. Keuntungan modifikasi adalah 3.298.664 yen, yang merupakan selisih antara nilai tercatat sebelumnya 10.500 yen dan nilai wajar vessel yang direstrukturisasi. Seperti yang diperhitungkan dalam ilustrasi 1423, 7.201.336 yen. Dengan informasi ini, Resource membuat entry berikut untuk merekam modifikasi. Not payable pada gain on extinguishment of debt dan not payable lagi. Not payable out-nya sebesar 10.500 yen. Gain on extinguishment 3.298.664 dan not payable sebesar 7.201.336. Next. Modification of terms. Amortization schedule for the new note. Ini untuk yang tadi, akhir tahun 2015, carrying value 7.201.336. Kemudian akhir tahun 2016, itu didapat dari 9 juta dikali 8%. Interest expense dapat dari 7.201.336 kali 15%. Kemudian amortisasi kita dapat dari interest expense kurang cash paid. Terus carrying value akhir tahun kedua kita tambahkan, kita mendapatkan dari amortisasi tahun kedua ditambahkan dengan carrying value tahun pertama, dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Opsi nilai wajar. Perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. IASB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan, termasuk liabilitas keuangan, memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya diperolehan diamortisasi. Fair value option, pengukuran nilai wajar. Liabilitas tidak lancar dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Ilustrasi, perusahaan Edmonds telah menerbitkan 500.000 euro dari obligasi 6% pada nilai nominal 1 Mei 2015. Edmonds memilih opsi nilai wajar untuk obligasi ini. Pada 31 Desember 2015, nilai obligasi sekarang 480.000 euro karena suku bunga di pasar telah meningkat menjadi 8%. Untuk mencatatnya, bonds payable pada unrealized holding gain or loss income sebesar 20.000 didapat dari 500.000 dikurang 480.000. Pembiayaan of balance sheet.
Pembayaran di luar neraca adalah upaya untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Bentuk yang berbeda, anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi, entitas bertujuan khusus, SPE, dan sewa operasi. Next. Presentasi dan analisis. Presentation of non-current liabilities. Pengungkapan catatan umumnya menentukan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditor, dan aset yang ditunjuk atau dijaminkan sebagai jaminan. Nilai wajar hutang harus diungkapkan. Harus mengungkapkan pembayaran di masa depan untuk persyaratan dana pelunasan dan jumlah jatuh tempo dari utang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan. Next. Presentation and analysis of non-current liabilities. Salah satu rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan pembayar utang dan solvabilitas jangka panjang adalah debt to assets. Total liabilities sebagai total aset. Semakin tinggi jumlah total terhadap total aset, semakin besar risiko pada perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan yang jatuh tempo. Next. Analysis of non-current liabilities. Rasio kedua yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang adalah time interest earned before income before interest expense dibagikan dengan interest expense. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. Ilustrasi, Novartis memiliki total kewajiban 54.997 juta, total aset 124.216 juta, biaya bunga 724 juta, pajak penghasilan 1.625 juta, dan laba bersih 9.618 juta. Kami menghitung utang Novartis ke aset dan kali bunga yang diperoleh seperti yang ditunjukkan. Debt to aset, total aset dibagi total liabilities, time interest earned, itu earning before income taxes dan interest expense dibagikan dengan interest expense. Kalian bisa memasukkan nominalnya sendiri. Next. Oke, untuk berikut saya akan menjawab beberapa soal. Untuk exercise 13.2, catatan jurnal September pertama, purchases on accounts payable sebesar 50.000. Untuk Oktober 1, accounts payable on notes payable sebesar 50.000. Untuk Oktober 1 lagi, cash dan diskon on notes payable pada notes payable sebesar 50.000, 4.000, dan 54.000. Next. Lanjutan dari exercise 13.2, untuk Desember 31, interest expense per interest payable sebesar 1.000 didapat dari 50.000 dikali 8% dikali 3/12. Untuk akhir Desember lagi, interest expense pada discount on notes payable sebesar 1.000 didapat dari 4.000 dikali 3/12. Dan untuk jawaban yang C, pertama notes payable dan interest payable ditambahkan mendapat 51.000, dan notes payable dikurangi discount dapat dari 4.000 kurang 1.000, sehingga 54.000 dikurang 3.000 menjadi 51.000. Next. Exercise 13.8, Hattie McDaniel Company Partial Balance Sheet. Desember 31, 2017. Current liabilities, notes payable sebesar 250.000, long term debt, notes payable refinance in February 2018, 950.000. Note 1, short term debt refinance. As of December 31, 2017, the company had notes payable totaling $1.200 due on February 2018. These notes were refinanced on their due date
to the extent of $950.000 received from the issuance of common stock on January 2021, 2018. The balance of $250.000 was liquidated using current assets. Next. Exercise 13.10 untuk Juli 10, 2017, cash pada sales revenue sebesar 800.000 dapat dari 200 kali 4.000. Saat 2017, warranty expense pada inventory sebesar 17.000. Untuk akhir 2017, warranty expense pada warranty liability sebesar 49.000 didapat dari 66.000 dikurang 17.000. Next. Lanjutannya, inventory of premiums pada cash sebesar 7.040 dapat dari 8.800 kali 0,8. Terus pada 2017, cash pada sales revenue sebesar 363.000 dapat dari 110.000 kali 0,3 kali 3,3. Kemudian premium expense pada inventory of premium sebesar 3.520 dapat dari 44.000 dibagi 10 kemudian dikali 0,8. Untuk akhir 2017, premium expense pada premium liability sebesar 1.760 dapat dari 110.000 dikali 60% kemudian dikurang 44.000. Hasil tersebut kemudian dibagi lagi dengan 10 dan dikali 0,8. Next. Problem 13.1. Februari 2, purchases on accounts payable sebesar 68.670.000 dikali 98%. Februari 26, accounts payable dan purchase discount loss pada the cash sebesar 68.600, 1.470.000. Awal April, trucks pada cash dan notes payable sebesar 50.000, 4.000 dan 46.000. Awal Mei, cash pada cash dan discount on notes payable pada notes payable sebesar 83.000, 9.000 dan 92.000. Awal Agustus, retained earnings atau dividends pada dividends payable sebesar 300.000. September 10, dividends payable pada cash sebesar 300.000. Kemudian Desember 31, untuk nomor 1, no adjustment necessary. Untuk nomor 2, interest expense pada interest payable sebesar 4.140 dapat dari 46.000 kali 12% kali 9/12. Dan untuk nomor 3, interest expense pada discount on notes payable sebesar 6.000 dapat dari 9.000 kali 8/12. Dan untuk nomor 4, no adjustment necessary. Next. Problem 13.5. Untuk jawaban yang A, cash dan warranty expense pada sales revenue dan warranty liability. Cash sebesar 1 juta dapat dari 400 kali 2.500, warranty expense sebesar 136.000 sebesar dari 400 kali 155 ditambah 185. Untuk jawaban B, current liabilities, yaitu warranty liability sebesar 68.000 dan long term liability, yaitu warranty liability 68.000 juga. Lalu yang C, warranty liability 61.300 pada inventory dan salaries and wages payable sebesar 21.400 dan 39.900. Next. Soal terakhir, yang untuk jawaban A, cash pada sales revenue sebesar 4.440.000 dapat dari 600 kali 7.400. Kemudian warranty expense pada inventory dan salaries and wages payable sebesar 117.000, 51.000 dan 66.000. Untuk akhir tahun 2017, warranty expense pada warranty liability sebesar 117.000. Untuk yang C, warranty expense pada inventory dan salaries and wages payable sebesar 117.000, 51.000 dan 66.000. Dan untuk yang D, as of year end of 2017, the balance sheet would disclose the current liability in the amount of $117,000 for warranty liability. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.